Oke, welcome back to Pongkoding Channel. Di sini kita akan melanjutkan tutorial dari video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton part satunya, silahkan ditonton dulu. Di sana saya jelasin gambaran aplikasi yang akan dibuat beserta arsitektur, prototype, dan database-nya. Nah, di part 2 ini kita akan bikin backend untuk aplikasi messenger atau chatting yang real time dengan WebSocket tanpa harus coding. Yes, tanpa coding. Kita hanya perlu melakukan beberapa konfigurasi di Heroku, Hasura, dan Auth0. Jadi, goal dari tutorial part 2 ini adalah GraphQL API yang sudah siap pakai. Untuk mempermudah dalam mengikuti tutorial ini, maka kalian harus membuka catatan di blog yang saya buat ini. Linknya ada di deskripsi. Jadi, buka dua tab aja secara bersamaan, YouTube tutorial dan juga pongkoding.com. Oke, yang pertama adalah kita akan menginstal Hasura ke Heroku. Jadi nanti kita bakal langsung akses Hasuranya di cloud ya. Gak pakai localhost lagi untuk backendnya biar cepet. Klik aja link deploy Hasura ke Heroku. Kalau kalian belum punya akun Heroku, tinggal bikin aja dulu. Gratis kok dan gampang banget. Gak bakal lebih dari 5 menit bikinnya. Nah, kalau udah punya, tinggal login aja dulu. Kalau udah login, kita balik lagi ke pongkoding.com, lalu klik link yang tadi, dan kita bakal lihat halaman seperti ini. Isikan nama aplikasi yang kalian pengen buat ini. Di sini saya pakai Pongchat App. Setelah itu klik Deploy App, dan tunggu beberapa menit sampai beres. Nah, kalau udah beres kayak gini, kita tinggal klik View. Dan inilah tampilan Hasura yang masih kosongan, belum ada data apapun di sini. Selanjutnya kita akan bikin tabel-tabel di database-nya ya. Oh iya, Postgre-nya ini udah nggak perlu kalian setup lagi. Udah otomatis tadi terinstall bareng Hasura. Dan kita bisa langsung maintain data di database-nya lewat Hasura ini. Kita bikin tabel dulu, klik Create Table. Pertama kita bikin tabel user, kita isikan kolom-kolomnya sesuai dengan diagram yang kita buat di video part 1. Untuk ID kita akan pakai varchar ya, karena ID-nya ini nanti diset oleh Auth0. Jadi kita nggak bisa pakai UUID atau auto increment by default. Lalu tambahkan name, email, picture, dan timestamp untuk create dan update. Lalu kita set primary key-nya dan scroll ke bawah, create table. Setelah itu kita buat tabel baru lagi dengan nama message. Untuk ID-nya sekarang kita pakai UUID. Selanjutnya, from user ID adalah ID dari user pengirim pesan. Dan to user ID adalah ID dari user penerima pesan. Dan message adalah isi pesannya. Lalu tambahkan created add dengan default value-nya no. Terus klik add table. Jadi kita buat tabelnya dulu. Selanjutnya kita akan setting foreign key di tabel message ini. Untuk field from user ID, reference tabelnya pasti ke tabel user dan fieldnya yang dipakai adalah from user ID dari tabel message dan ID dari tabel user. Lalu save aja kalau udah. Dan yang kedua foreign key untuk to user ID. Nah ini sama aja kayak tadi ya. Setelah itu kita akan setup relationship-nya di GraphQL. Buka tab relationship, lalu kita bakal ngelihat suggested object relationship karena kita tadi udah buat foreign key-nya. Kita tinggal klik add aja. Sekarang kita kasih nama from user dan to user. Gunanya setup ini adalah untuk skema di GraphQL-nya ya. Jadi pas kita fetch object message, kita bisa langsung sekalian fetch
objek usernya via GraphQL query. Selanjutnya kita juga tambahin relationship di entity user. Caranya sama aja, tinggal buka tab relationship, lalu klik add di bagian suggested array relationship. Jadi ini gunanya sama ya, pas kita ngambil entity user, kita bisa sekalian ngambil semua pesan yang dia kirim dan juga semua pesan yang dia terima. Sekarang kita bisa langsung nyoba GraphQL query-nya. Di Explorer-nya sekarang udah muncul semua entity yang kita buat tadi. Misal kita bakal buat query sederhana kayak gini. Lalu execute pakai tombol play. Dan udah bisa dilihat langsung resultnya ya. Masih kosongan ya, pasti masih kosongan karena kita memang belum masukin data. Baru setup tabel-tabel doang. Selanjutnya kita akan bikin authentication-nya pakai Auth0. Kalau belum punya akun, tinggal sign up aja. Kalau udah, bisa pakai yang udah ada. Nah, kalau sign up, tenant domain sama region sih bisa diisi bebas aja. Tapi di sini saya pakai region Australia aja ya, karena biar deket gitu. Sekarang kita pilih menu application, terus create application. Nama applicationnya disamain aja kayak yang di Heroku biar seragam. Dan kita bakal pakai React nanti di part 3. Jadi kita pilih yang single page web application. Setelah itu kita masuk ke setting, scroll ke bawah, isikan localhost dengan port 3000 di callback URLs dan di web origin. Ini adalah alamat yang akan kita pakai untuk development nantinya. Jadi kita harus setup duluan di Auth0. Setelah itu save. Sekarang masuk ke rules. Lalu create rules, pilih empty rules. Di sini kita akan bikin rules untuk sign up. Buka lagi blog saya pongkoding.com, lalu copy kodenya. URL-nya perlu kita sesuaikan dengan URL yang ada di Hasura. Bisa di-copy dari Hasura sini. Dan untuk admin secret-nya, untuk sekarang kita bisa pakai teks apapun ya, bebas. Ini adalah secret key yang nanti bakal kita pakai untuk login ke Hasura. Setelah itu kita save aja. Dan kita balik lagi ke Heroku untuk setting admin secret-nya. Masuk ke dashboard, lalu pilih aplikasi, lalu pilih setting, dan di bagian config vars, klik reveal config vars. Setelah itu tambahkan config var yang baru, seperti ini. Untuk value-nya harus sama dengan value yang kita pakai di Auth0 barusan ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Hasuranya dulu. Lalu coba execute query di sana. Kita bakal dapat akses denied ya, karena sekarang Hasuranya sudah diproteksi dengan admin secret yang tadi kita set. Silakan refresh dulu Hasuranya dan kita akan di redirect kembali ke login page-nya. Setelah itu kita tinggal masukin lagi aja admin secret-nya di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat ada header yang ditambahin di request-nya, yaitu X Hasura admin secret. Ini adalah admin secret yang dipakai untuk login tadi. Dan jika kita execute query-nya sekarang, harusnya udah jalan normal karena udah pakai X Hasura admin secret. Selanjutnya kita balik lagi ke Auth0, masuk ke menu API, lalu create API. Di sini kasih nama aplikasinya pakai nama yang sama aja biar gampang. Dan identifiernya kita kasih Hasura aja.
lalu klik create. Nah, dikarenakan untuk single page web application Auth0 sekarang nggak bisa login langsung via URL, kita harus buat dulu React project-nya ya, mau nggak mau, karena untuk ngetes si loginnya Auth0 ini. Nah, nanti ini project React-nya bakal kita lanjut di part 3-nya. Di sini kita hanya cuma untuk ngetes si Auth0 loginnya. Buka Visual Studio Code, lalu buka terminal, lalu masukkan command npx create react app, lalu nama aplikasi kalian, dan tunggu hingga selesai. Setelah itu masuk ke direktori dengan nama aplikasi yang kita pakai tadi. Setelah itu ketikkan kode titik untuk membuka Visual Studio Code baru di folder tersebut. Di sini kita bisa lihat boilerplate code untuk React App-nya ya. Buka terminal dan masukkan command npm start. Setelah itu buka browser di halaman localhost 3000. Kalau ada logo React yang muter-muter gini berarti React-nya udah jalan. Nah, kita balik lagi ke terminal Visual Studio Code. Kita terminate dulu prosesnya dengan tekan Ctrl+C di keyboard. Lalu kita install Auth0 library dengan cara npm install auth0/auth0react. Setelah itu balik lagi ke pongcoding.com dan copy React Auth0 kode snippet yang nomor 3 itu dan pastekan di index.js kayak gini. Setelah itu kita perlu juga ganti domain dan juga client ID-nya. Kita balik lagi ke Auth0, masuk menu application dan klik aplikasi yang kalian tadi bikin. Di sana ada domain dan juga client ID. Masukkan domain dan client ID tersebut ke kode React barusan di sini kayak gini. Nah, setelah itu kita akan bikin tombol login di halaman landing page-nya React. Ubah kodenya seperti ini. Lalu kita running lagi React app-nya dengan cara npm start. Terus buka localhost 3000 dan klik login. Kalau kalian lihat halaman login Auth0 seperti ini, maka itu tandanya kode Auth0-nya sudah jalan di React. Bentar, jangan dulu klik apa-apa, jangan login dulu karena kita perlu melakukan beberapa config lagi supaya ketika login usernya masuk ke database kita. Balik lagi ke pongcoding.com, lihat nomor 4, di sana ada link hasura.io/jwtconfig. Klik, pilih provider Auth0 dan domain name-nya adalah domain name Auth0 kalian. Lalu klik generate config. Setelah itu copy config-nya yang hasil generate. Sekarang kita masuk lagi ke Heroku. Di bagian setting, lalu di bagian config vars tambahkan config baru dengan key-nya adalah hasura GraphQL jwt secret, dan si value-nya ini adalah config yang kalian barusan copy tadi. Jadi yang tadi di copy dipaste di sini. Setelah itu balik lagi ke pongcoding.com dan copy hasura jwt claim yang nomor 5
Dan balik lagi ke tab Auth0, klik menu rules dan klik create rules. Untuk namanya kita pakai aja Hasura JWT claim. Lalu scriptnya kita paste di sini. Sekarang kita bisa balik lagi ke React App di localhost 3000. Di sini kita akan coba login pakai Google account. Ya, klik accept. Setelah itu kita akan di redirect kembali ke halaman awal. Itu karena kita memang belum bikin kode untuk handle aplikasinya dengan setelah login ya. Kita di sini hanya punya landing page dengan tombol login. Makanya setelah login pun kita melihat tampilan yang sama sekali tidak ada perubahan. Untuk tahu apakah integrasi yang kita lakukan itu berhasil atau enggak, kita cek aja di database-nya, buka lagi Hasura, klik menu data, klik tabel user, dan kita akan lihat di sini ada user dengan akun Gmail yang saya barusan pakai. Data yang tersimpan di sini adalah ID, name, email, dan picture, dan juga timestamp ya. Sekarang kita cek lagi GraphQL-nya. Saya akan coba query ke table user seperti ini. Nah, ini berhasil ya. Lalu selanjutnya kita akan ngetes Hasura dengan JWT token dari Auth0. Ini untuk simulasi GraphQL-nya dengan authorization header pakai JWT token. Untuk sementara kita print out JWT-nya dengan kode seperti ini, pakai console log aja biar simple. Lalu buka browser dengan DevTools atau klik kanan inspect. Buka tab konsol, kita tinggal klik login atau refresh aja browsernya karena kita udah login kan sebelumnya. Di konsol ini kita bakal lihat data user yang berasal dari Auth0. Kita expand kayak gini, terus kita copy aja JWT tokennya dari field yang namanya __raw yang ini. Setelah di copy, kita akan coba decode si tokennya ini di jwt.io. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja isi dari JWT token yang bakal dipakai di setiap request nantinya. Sekarang kita balik lagi ke Hasuranya dan masukkan JWT token di authorization header kayak gini. Dan jangan lupa di uncentang Hasura admin secret-nya ya, dihilangin centangnya. Lalu execute GraphQL-nya, dan kita akan lihat errornya seperti ini. Ini terjadi karena kita belum set access control list-nya untuk role user. Jadi kalau kita balik lagi ke JWT tadi, Hasura default role ini adalah role yang dipakai untuk user ketika melakukan request. Nah, kita perlu set permission untuk role ini di Hasura. Kita buka lagi Hasuranya, masuk ke menu data dan klik tabel user, tambahkan role user, dan kita akan tambahkan juga permissionnya untuk select. Untuk sementara ini kita pakai without check dulu ya, yang artinya role user dapat melihat semua data user. Kolomnya kita centang semua aja dulu. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke GraphQL-nya dan execute query, kita bisa lihat data user. Artinya setupnya udah berhasil. Selanjutnya kita set role user ini untuk tabel message juga, supaya user bisa ambil data message. Untuk message ini kita harus membatasi permission dari role user karena
user nggak boleh bisa baca private message orang lain kan. Kondisi pertama itu from user ID harus sama dengan current user ID. Jadi boleh ambil message yang dia kirim. Kondisi kedua itu to user ID harus sama dengan current user ID. Jadi boleh ambil message yang dikirim ke dia. Yang terakhir adalah to user ID-nya null. Ini adalah pesan yang dikirim ke lobby. Jadi siapapun boleh baca message ini. Semua kondisinya pakai or. Kalau udah save aja. Sekarang untuk kondisi insert, user hanya boleh insert message dengan from user ID sama dengan current user ID. Jadi dia nggak bisa buat message atas nama orang lain. Nah kalau udah save aja. Untuk update kita biarin dulu aja. Jadi user sementara ini nggak bisa edit message-nya yang udah dia kirim. Sekarang untuk kondisi delete, user hanya boleh menghapus pesan yang dia kirim aja. Jadi kita samain aja rules-nya kayak insert tadi. Lalu kita akan coba insert data via database. Kita copy user ID-nya. Kita baru punya satu aja di sini. Ini error ya. Ini nampaknya kita belum set null label di field to user ID. Kita edit dulu field to user ID ini supaya dia bisa null. Lalu kita coba insert datanya lagi. Nah, sekarang udah bisa ya. Kita coba query lagi dan datanya muncul. Yep. Sekarang kita akan ganti pakai subscription supaya datanya terupdate terus secara real time. GraphQL subscription ini pakai WebSocket ya untuk ngambil data secara real time-nya. Nah, setelah kita execute gini, kita insert message lagi. Kayak gini. Nah, datanya langsung muncul ya secara real time tanpa harus di-execute ulang GraphQL-nya. Inilah yang nantinya akan kita pakai di front end-nya, pakai GraphQL subscription supaya pesannya terupdate secara real time tanpa harus menggunakan polling atau interval request ya. Sekarang kita balik lagi ke React App-nya di localhost 3000. React ini masih dalam keadaan login, jadi kalau kita tekan login button dia bakal redirect ke halaman login lagi karena ya kita udah login sebelumnya dan sessionnya masih tersimpan di Auth0. Nah oleh karena itu kita perlu bikin tombol logout dulu supaya bisa logout. Masuk lagi ke Visual Studio Code-nya, lalu bikin tombol logout kayak gini. Kita copy aja dari tombol login dan diubah on click-nya jadi pakai function logout. Nah sekarang ada tombol logout-nya, kita bisa langsung logout. Setelah logout, ini kita bakal di redirect ke halaman default-nya Auth0. Kita ketik lagi aja, balik lagi ke localhost 3000 dan kita coba untuk login lagi. Di sini kita coba untuk sign up aja. Kita bikin user baru untuk testing. Saya bakal pakai Mylinator di sini. Lalu balik lagi ke Hasura-nya dan kita bisa lihat sekarang user barunya di sini.
Dan kita bikin user baru lagi ya. Jadi total nanti kita punya 3 user. Kita bikin user baru lagi dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat skema sederhana ya. Jadi karena kita udah punya 3 user ini, Pongcoding, tester 123 dan tester 456, kita akan bikin skema di mana tester 123 akan mengirim pesan ke tester 456 dan Pongcoding tidak bisa baca pesan tersebut. Sementara tester 123 harus bisa baca karena dia pengirimnya, dan tester 456 juga harus bisa baca karena dia juga penerima pesannya. Ini ID-nya. Kita di sini akan buka tab baru. Kita akan insert pesan di sini. Jadi pesan dari tester ini 123 dikirim ke 456 ini seperti ini pesannya. Ini pesan dari tester 123 ke tester 456. Pongcoding tidak boleh bisa baca pesan ini. Oke, kita kirim. Udah ke create dan kita buka lagi di sini GraphQL-nya. Nah, di sini GraphQL-nya. Ini saya udah login dengan Pongcoding ya. Ini JWT-nya Pongcoding. Jadi kalau kita execute, nah, pesan yang tadi kita buat itu nggak muncul di sini, artinya permissionnya atau access controlnya udah bener. Untuk pesannya kita bisa lihat di sini, pesannya udah ada. Nah, ini pesannya udah ada, tapi Pongcoding nggak bisa lihat pesan itu. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan JWT-nya dari tester 123. Oke. Tester 123. Nah, ini JWT-nya. Kita copy. Ini kita paste. Ini depan sini ada barrier ya. Itu memang formatnya kayak gitu. Oke, kita sekarang execute. Nah, ini pesannya udah bisa dibaca ya. Jadi kita tadi login sebagai tester 123 dan pakai JWT tokennya tester 123. Pesan ini bisa dibaca oleh tester 123 karena memang pengirimnya tester 123. Kalau kita misalnya ganti pengirimnya yang pesan yang tadi itu jadi Pongcoding, maka tester 123 nggak akan bisa baca lagi. Ya, kita buktikan di sini ya. Nah, ini pesan ini kita ubah. Ini pengirimnya kita ubah jadi Pongcoding. Ini kita copy, dan ini pengirimnya kita ubah Pongcoding. Ini pesan dari Pongcoding ke tester 456. Yang nggak bisa baca adalah tester 123. Ya, oke, kita simpan. Nah, kita balik lagi ke GraphQL-nya. Ini tadi pesannya udah ada di
Sekarang kita balik lagi ke GraphQL-nya. Kita execute lagi. Nah, pesannya hilang ya. Karena tadi pengirimnya diganti jadi Pongcoding. Jadi tester 123 nggak bisa baca pesan lagi. Nah, udah segitu aja skema sederhana dari backend ini. Di next video kita akan coba implementasi front end-nya menggunakan GraphQL call yang sama dengan yang kita ujikan, yang kita coba di sini. Tapi nanti kita bakal pakai subscription supaya dia real time. Nah, kayak gini. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video, the final part. See you.